Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu mau memberi salam dulu sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Gimana hari ini? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran PPKN di kelas 9 di semester kedua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran PPKN di semester kedua, Ibu sedikit mau menjelaskan ya. Buku yang Ibu pakai buat pembelajaran di semester kedua yaitu buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Di sini mungkin bukan Ibu aja yang punya, mungkin di antara kalian juga sudah mempunyai buku tersebut. Jika di antara kalian ada yang belum mempunyai buku pedoman ini buat pembelajaran, bisa silakan kalian ke bagian perpustakaan untuk meminjam buku PPKN ini ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi di semester kedua ini. Nah, di semester kedua ini kita memasuki materi bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini peta konsepnya dibagi 4 pertemuan. Yang pertama yaitu subbab A, makna persatuan dalam kebangsaan. Subbab B-nya yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Subbab C-nya yaitu permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Subbab D-nya yaitu upaya mencegah konflik yang bersifat SARA. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar di dalam pelajaran PPKN ini di semester kedua, yaitu yang pertama, menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu SARA di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sosialnya yaitu mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Dan di pengetahuan yaitu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA yang itu sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan di keterampilannya yaitu mendemonstrasikan hasil analisa prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang bersifat SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, anak-anak. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Selanjutnya
kita masuk ke materi subbab A ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna persatuan dalam kebangsaan, yaitu keberagaman suku, ras, agama, budaya yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang perlu kita hargai dan hormati. Keanekaragaman tersebut perlu dijaga dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang berbentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu kesatuan di wilayah Indonesia yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Fungsi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apa? Nah, pertama Ibu akan menjelaskan yaitu dapat mengusir penjajah. 2. Mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, yaitu mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangun nasional. Yang kelima, mempererat rasa kekeluargaan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yaitu alat persatu bangsa. Di sini ada 3, yaitu pertama, Dasar Negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, cara mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat di Indonesia dapat kita lakukan dengan salah satunya yaitu pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya sendiri paling tinggi dan paling baik. Yang tiga yaitu menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Dan yang keempat yaitu lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, mungkin materi yang Ibu jelaskan di pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi subbab B. Jika ada pertanyaan tentang materi atau penjelasan yang memang kurang jelas, bisa kalian WA langsung ke Ibu atau kalian juga bisa datang ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Mungkin pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.